Pada dasarnya pasien ini emang giginya berantakan, dan karena merasa giginya berantakan maka dia melakukan perawatan behel. Tapi naasnya udah berbulan-bulan dirawat behel, tetap aja giginya berantakan dan tidak berhasil. Halo konco-koncoku sandonya, ketemu lagi dengan dokter gigi Pipi Nikawati dari Jogja yang istimewa. Pasien kali ini dari Jawa Tengah dan dia rela untuk rutin datang ke Jogja demi perawatan giginya. Dasar memang giginya udah berantakan dan yang kulakukan adalah memperbaiki perawatan behel yang sebelumnya. Langkah pertama yang aku lakukan adalah menempatkan behel di posisi yang ditentukan, yaitu yang sesuai dengan kasus ini. Nah, jadi konco-koncoku perlu mengerti bahwa apabila penempatan behel tidak sesuai dengan tempat yang tepat, otomatis pergerakan gigi juga akan sulit dilakukan dengan cara yang tepat. Selain penempatan behel, penentuan arah gerak gigi juga penting. Penentuan kapan pakai per atau kapan pakai karet rantai power chain akan berpengaruh pada arah gerak gigi maupun tingkat keefektifan tenaga geraknya. Bila penggunaan per maupun karet tidak tepat, maka pergerakan gigi bisa lambat. Bisa juga arahnya tidak tepat. Bisa juga menyebabkan geraham bergerak maju. Bahkan bisa juga bikin perawatan behel kurang berhasil. Perawatan yang awal menggunakan karet rantai power chain untuk menarik gigi taring. Tapi masalahnya, tanpa disadari gigi gerahamnya enggak kuat sehingga geraham bergerak maju. Otomatis ruang ompong tempat pencabutan jadi sempit karena gerahamnya maju. Artinya, aku harus narik gigi taring dengan sangat hati-hati supaya posisinya benar-benar bisa tepat sesuai dengan yang diharapkan. Setelah 9 bulan, akhirnya posisi gigi sudah sesuai dengan harapan. Konco-koncoku sak donya perlu ngerti faktor-faktor penentu keberhasilan perawatan behel. Jadi, yang menentukan apakah perawatan behel akan berhasil atau gagal, maupun penentu gigi bisa bergerak cepat atau lambat adalah yang pertama, tiap dokter memiliki level ilmu yang berbeda-beda. Jadi, walaupun lulusan dari kampus yang sama, walaupun punya gelar yang sama, tapi belum tentu bahwa dokter-dokter tersebut memiliki kedalaman ilmu yang sama. Yang kedua, tiap dokter memiliki kelengkapan alat yang berbeda. Ada dokter yang hanya menggunakan kawat dan karet saja, tapi ada dokter yang lengkap banget, sampai punya spring, sampai memiliki berbagai auxiliary, sampai juga memakai mini screw dan lain-lain. Nah, tentunya kecepatan dan arah gigi akan ditentukan oleh kelengkapan alat dan kemampuan dokter dalam menguasai penggunaan alat-alat tersebut. Yang ketiga, tiap dokter beda keterampilannya. Memang keterampilan diajarkan di kampus, tapi dasar bakat keterampilan tiap dokter tetap beda-beda. Jadi walaupun udah punya gelar yang sama, udah punya alat yang sama, tapi kalau keterampilannya beda, tentu hasilnya beda. Yang keempat, tiap dokter memiliki daya analisa yang berbeda-beda. Di kampus memang diajarkan cara menganalisa, tapi ketajaman analisa tiap dokter sangat dipengaruhi oleh cara berpikir dokter itu sendiri. Dan tentunya cara berpikir tiap dokter tidak sama. Yang kelima, daya analisa ini sangat berhubungan dengan kecerdasan. Maka makin cerdas seorang dokter, tentu akan makin tajam analisanya.
Nah, jadi faktor-faktor di atas yang kusebut itu tadi semua sangat berpengaruh terhadap kecepatan perawatan suatu kasus. And of course, dengan faktor-faktor di atas itu, semua juga berpengaruh pada kualitas hasil dari perawatan behel. Nah, penjelasan wis cetha welo-welo. Saiki wis wayahe aku tak pamit sik. Thank you for watching, nganti rampung. Dah.